Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Kanakahita Solvera. IHSG akhir pekan ditutup menguat tipis di level 6.643. Untuk membahas bagaimana prospeknya pada pekan depan, kita telah bersama dengan Wijen Pontus, CEO Kanakahita Solvera. Pak Wijen, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Oke, Pak Wijen melihat posisi IHSG hari ini ditutup di 6.643 atau mengalami penguatan 0,16%. Analisis Anda, Pak Wijen? Oke, jadi sebetulnya ini wajar ya, apalagi kemarin kita sempat terkoreksi cukup dalam begitu, jadi hari ini technical rebound biasa. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa tampaknya IHSG selama belum mampu break all time high begitu ya di 6.700-an, IHSG ini rawan untuk kembali lagi terseret turun lagi. Kita melihat ada peluang IHSG untuk kembali turun ke bawah 6585 ya, 6585 karena hari ini loss-nya 6585 dan target koreksi sekitar 6.550 sampai 6.500. Jadi masih ada potensi arah IHSG akan kembali melemah lagi di minggu depan. Oke, tapi bisa diprediksi akan uji di 6.700, Pak Wijen kira-kira? Oh jelas. Kita melihat bahwa IHSG harusnya sebelum akhir tahun ini akan mencoba break all time high ya. Kita sendiri dari Kanakahita kita melihat bahwa untuk menjelang akhir tahun ini target kita masih di sekitar 6.750 sampai 6.800 minimal untuk target konservatif di akhir tahun ya. Melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di bulan November biasanya kan diprediksi akan tertekan, mengulang mungkin siklus tahunan seperti itu. Analisis Anda, Pak Wijen, apakah akan seperti itu? Memang betul Mbak, karena memang kita melihat bahwa kalau dari Kanakahita sebetulnya kita melihat bahwa potensi IHSG terkoreksi itu cukup besar ya, terutama di minggu depan atau awal November begitu. Karena posisi IHSG sekarang ini masih berada di wave 4 begitu ya. Meskipun hari ini rebound, tetapi kita melihat bahwa wave 4 ini belum selesai begitu ya. Dengan potensi koreksi di wave 4 ini kita masih melihat di sekitar 6550 itu target minimalnya. Dan idealnya masih di sekitar 6450 sampai 6460 untuk koreksi IHSG. Dan itu sangat mungkin sekali tercapai di minggu depan, di minggu depan atau di awal November begitu ya. Oke, apa saja sentimen yang harus diperhatikan oleh investor sepanjang perdagangan untuk pekan depan misalnya? Kalau kita lihat pergerakan hari ini juga seperti apa kira-kira Pak Wijen? Apa yang menjadi faktor menopang dan membatasi laju indeks harga saham gabungan? Jadi kalau kita melihat bahwa kenaikan IHSG hari ini lebih diakibatkan satu memang technical rebound, yang kedua selain technical rebound memang juga didukung oleh mayoritas indeks regional dan juga Dow Jones kemarin ya, Nasdaq dan S&P kemarin yang menguat begitu ya, yang dipicu oleh membaiknya data initial jobless claim ya. Jadi kemarin US itu mengeluarkan initial jobless claim dan itu terendah selama 19 bulan terakhir. Jadi ini cukup membawa sentimen positif begitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tekanan dari harga komoditas, terutama harga coal ya, yang kemarin itu sempat turun sekitar 17% ya. Kontrak untuk coal Newcastle bulan November turun 17,63%. Dan ini tidak hanya terjadi di harga coal saja, tetapi kebetulan harga CPO juga terkoreksi di sekitar 5.220 ringgit Malaysia gitu ya per ton. Jadi ini saya rasa untuk awal pekan depan memang harusnya harga komoditas ini akan kembali menguat begitu ya, tetapi sifatnya technical rebound ya. Kita melihat sifatnya technical rebound dan mungkin pertengahan minggu depan akan kembali terkoreksi lagi. Jadi sentimen terhadap harga komoditas, penurunan harga komoditas ini menjadi sentimen yang saya rasa masih membayangin penguatan IHSG untuk di pekan depan seperti itu. Pak Wijen, dengan pergerakan atau fluktuasi harga komoditas dan juga safe haven, seperti apa rekomendasi Anda untuk investor retail lokal? Ya, memang kalau kita perhatikan harga saham di komoditas ini kan sifatnya sangat volatil ya. Kalau dia naik juga naiknya cukup agresif, kalau turun kita tahu juga turunnya juga cukup agresif. Bahkan kemarin kita
beberapa saham-saham batubara juga mengalami auto reject bawah begitu ya. Dan hari ini pun Indika masih auto reject bawah, dan sehingga resiko volatilitas ini yang harus diwaspadai oleh investor. Kalau menurut saya ada baiknya kalau kita masuk ke saham-saham komoditas sifatnya untuk trading jangka pendek, apalagi harga komoditas masih mendapatkan tekanan begitu ya, masih terkoreksi begitu. Pak Wijen, Anda katakan bahwa di akhir tahun nanti kemungkinan akan di level 6.700 sampai dengan 6.800. Betul. Kalau untuk hingga akhir Oktober, kira-kira pergerakan indeksnya akan seperti apa kira-kira, Pak Wijen? Kemudian rekomendasi Anda juga untuk investor sampai dengan akhir Oktober ini. Kemungkinan besar untuk ISG di pekan depan kita perkirakan masih akan ada tekanan ya, selama belum bisa mampu break 6.700 saya rasa masih ada tekanan, masih ada pulang untuk koreksi ke 6.550 tadi saya sampaikan. Lalu kemungkinan kalau misalkan dia tidak bisa bertahan di atas 6.400 akan terseret lagi ke 6.450. Itu view untuk ISG. Nah, oleh karena itu rekomendasi kita untuk teman-teman investor selama pekan depan sebaiknya tetap waspada, satu. Yang kedua, kita trading cepat saja untuk minggu depan karena memang resiko volatilitas ISG di minggu depan saya rasa cukup besar seperti itu. Artinya saham dan juga sektor apa yang kira-kira dapat menopang indeks harga saham gabungan pekan depan? Oke, untuk pekan depan yang bisa menopang indeks saya melihat dari selektif perbankan ya, selektif financial sector ya. Seperti kita melihat ada BCA itu menarik karena harusnya masih bisa menguat lagi untuk minggu depan. Lalu BANK ya, bank begitu ya. BANK ini masih menarik karena dari sekian banyak bank ya, terutama bank-bank yang kelas 2 dan kelas 3, salah satu yang belum naik agresif ini cuma bank ya. Kita perhatikan bank-bank yang buku 4 udah naik cukup agresif, sementara bank ini masih tertekan. Jadi kita melihat bank masih menarik, target akhir tahun kita masih ada di 2.700 minimal dan idealnya sekitar 2.900 untuk BANK. Bank masih menarik. Bagaimana dengan BUMN infrastruktur kira-kira Pak Wijen? Seperti apa prospeknya? Nah, kalau kita melihat BUMN infrastruktur ya seperti Wika, Waskita, PDP hari ini pun menunjukkan adanya reversal pattern ya antara doji atau terbentuknya pola hammer, dan tentu kita melihat minggu depan ini masih akan menguat. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa posisi dari saham-saham sektor infrastruktur BUMN ini posisinya sekarang sudah berada di wave 4 ya, akhir wave 4 dari wave 1 besar. Artinya memang masih ada satu kali upset lagi dan kemungkinan besar akan mampu break puncak tertinggi di sekitar tanggal 18 Oktober kemarin ya. Tapi setelah itu kemungkinan besar malah dia akan cenderung untuk koreksi. Jadi singkatnya adalah untuk saham-saham perusahaan infrastruktur BUMN ini short term dia masih akan naik 1-2 minggu, tetapi untuk di atas 2-3 minggu ada potensi untuk kembali koreksi lagi. Artinya untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang kira-kira masih direkomendasikan, Pak Wijen? Kalau saya melihat untuk jangka menengah dari saham-saham BUMN infrastruktur sebaiknya nunggu koreksi cukup dalam dulu ya. Kita melihat kalau untuk saat ini, apalagi untuk 2-3 pekan ke depan, kita melihat sebaiknya untuk saham-saham infrastruktur ini trading pendek aja, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijen Pontus, CEO Kanaka Hita Solvera sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan analisisnya terkait dengan perdagangan hari ini. Salam sehat, Pak Wijen.